PIK2 dengan PSN. Iya. Bahwa PIK2 ini adalah proyek yang terpisah dengan PSN. Saya ingin tahu panggung politik PIK2 dan PSN ini seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kali ini kita coba akan menyoroti pemberitaan yang sedang trending di Kota Serang. Jadi sampai saat ini bergulir adalah bagaimana Kota Serang sudah melakukan MOU menerima CSR dari Agung Sedayu Group yang merupakan pihak perusahaan pengembang PIK2. Kita akan mendengar bagaimana keterwakilan barangkali dari generasi muda di Kota Serang terhadap kebijakan pemerintah yang sudah menerima atau yang MOU dengan Agung Sedayu Group. Karena di sisi lain masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Telah hadir bersama kami Kang Fauzan Dardiri. Beliau adalah Ketua KMP Kota Serang. Selamat datang, Bung. Siap, Pak. Terima kasih udah hadir di undangan kita. Siap, sama-sama, Bang Beni. Kang Fauzan, kita panggil akrab aja, Ya. karena kita anak muda harus Kok kita? bro. Bro, jadi ini Kota Serang ini memang menarik karena baru Kota Serang yang sudah menerima atau MOU forum CSR dari Agung Sedayu Group melewat Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Ya. Nah, Anda sebagai representatif dari keterwakilan generasi muda yang identik pemikirannya kritis dan idealis, bagaimana Anda menyikapi pemerintah Kota Serang di balik kontroversi masyarakat terhadap PIK, kemudian Pemkot Serang di bawah Pak Budi Rustandi, wali kotanya, melakukan MOU penerimaan CSR. Anda melihat itu seperti apa? Ya, terima kasih Bang Beni. Kalau saya sih kaget. Awalnya kaget karena memang bukan persoalan MOU-nya ya, tapi jenis MOU-nya yang saya kagetkan. Kok tiba-tiba Pemkot dan pengelola PIK2 melakukan kerjasama CSR? Ini kagetnya di situ, karena memang kalau kita melihat secara faktual kan tidak ada pembangunan sama sekali di Kota Serang, atau jenis investasinya nggak kelihatan nih si Dayu pengusaha PIK2 ini mau investasi apa di Kota Serang, tapi CSR-nya malah yang muncul. Nah, di sisi lain itu yang membuat kita kaget sebenarnya. Kekagetan kita yang pertama, apakah ini masuk skema pengelola PIK2 yang tanda petik sedang yang digelisahkan oleh masyarakat terkait dengan kelanjutan Pantai Indah Kapuk yang rencana ada PIK3, informasinya yang berkembang di masyarakat yang melanjutkan dari PIK2. Yang kedua, memang ini luar biasa sekali, tidak ada pembangunan, kemudian tidak ada investasi, malah ada CSR. Ternyata pas kami kemudian melihat ini luar biasa sekali Kota Serang. Kalau saya melihat sih ini mungkin bisa saja ini melihat pemberian CSR ini karena memang yang pertama Kota Serang sebagai ibu kota provinsi Banten. Bisa jadi lebih kepada alasan itu kemudian PIK2 memberikan CSR dan bersedia bekerja sama. Yang selanjutnya perangkat penyalur dan penerima CSR di Kota Serang jauh lebih siap dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Karena memang kalau di Kota Serang itu ada yang namanya lembaga CSR itu kan. Lembaga yang bisa mengkonsolidasi atau mengumpulkan kemudian atau menyalurkan sampai dengan pengawasan yang berkaitan dengan pengolahan CSR. Dua itu mungkin kalau saya melihat ini kelebihan Kota Serang pada akhirnya kan. Satu sebagai ibu kota, satu ada lembaganya. Infrastrukturnya lengkap karena memang ada forum CSR itu kan, amanat daripada Permensos. Jadi
Kalau soal polemik kekagetan yang lain, tentu kami juga pernah membicarakan ini. Karena memang PIK 2 ini kan perusahaan besar yang kemudian investasinya juga jangka panjang. Malah kami bertanya-tanya ada apa rencana dibalik pemberian CSR. Tapi kalau memang kami terakhir komunikasi sama Pak Wali Kota memastikan bahwa di Kota Serang tidak ada investasi PIK. Karena memang Kota Serang berfokus pada perdagangan dan jasa. Beliau juga menyampaikan sisi positif dan negatifnya terkait dengan rencana, misalkan ada rencana, kalaupun ada rencana investasi PIK 2 di Kota Serang, karena memang Pemkot dalam hal ini Pak Budi Agis menginginkan mengembalikan kejayaan pelabuhan yang ada di Semen, yang ada di Karangantu. Nah, artinya Anda sebagai ketua KNPI ini Kota Serang, yang lagi-lagi saya tegaskan bahwa merepresentasikan kalangan anak muda begitu. Iya. Banyak orang bertanya-tanya karena mereka sama-sama masyarakat khawatir bahwa PIK 2 ini menyingkirkan kaum masyarakat di pesisir pantai utara, terutama di wilayah Serang Utara. Memang itu wilayah Kabupaten Serang. Nah, kemudian Pemkot kota langsung dibidik di ibu kota. Tadi saya setuju bahwa ibu kota langsung dibidik oleh Agung Sedayu Group untuk menerima CSR karena Kota Serang adalah jantungnya atau ibu kota Provinsi Banten. Nah, barangkali itu juga akan menjadi pertimbangan skenario besar dari manajemen Agung Sedayu Group barangkali gitu. Nah, kecenderungannya Kang Paujan ini lebih ke arah menilai itu lebih ke arah positif atau negatif? Tergantung perspektif, Bang Benny ya. Kalau ngelihat soal misalkan investasi, kalau kami sih melihat bahwa kami tidak alergi dengan investasi. Tapi kami juga berharap pemerintah daerah harus tetap mewaspadai investasi. Artinya mewaspadai bagaimana Pemkot bisa memilah investasi mana yang dapat memberikan nilai manfaat buat masyarakat Kota Serang. Kalau misalkan kita lihat misalkan investasi PIK di Kabupaten Tangerang misalkan, yang akan menyerap tenaga kerjanya kan relatif tidak terlihat, hanya pada proses pembangunan. Kalaupun memang sudah terjadi pemukiman masyarakat, maka masyarakat lokal itu paling hanya dari ART misalkan, atau pembantu pembantu rumah tangga, kemudian security, dan jumlahnya tentu tidak banyak. Berbeda kalau misalkan jenis investasi lain misalkan. Kalau kita ngelihat jenis investasi PIK 2 ya, maka akan sedikit sekali nilai manfaatnya buat masyarakat Kota Serang. Berbeda kalau jenis usaha yang lain misalkan. Itu serapan tenaga kerjanya akan lebih banyak. Nah, artinya cenderung ke arah mana kebijakan Pemkot Serang ini, kebijakan wali kota ini dalam rangka melakukan MOU itu cenderung ke arah positif? Kalau kami melihat, karena memang LPJMD Pemkot Serang di bawah kepemimpinan Budi Agis ini belum muncul ya, dalam bentuk rencana jangka panjang, rencana pembangunan daerah jangka menengah kemudian jangka panjang termasuk jangka belum muncul, maka kami tidak melihat nih alurnya bagaimana, alur pembangunannya seperti apa, jangka pendeknya terkait dengan pengelolaan investasi bagaimana, nilai bagaimana menetapkan jenis-jenis investasinya seperti apa, ini juga belum muncul kan. Sehingga kalau kami sih berharap secara umum bagaimana Pemkot bisa memberikan trigger aja bahwa investor yang hadir ke Kota Serang ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Serang. Karena kan beberapa waktu lalu yang kami tahu KNPI juga sudah melakukan audiensi dengan wali kota, dengan Pak Budi Rustandi. Barangkali kan itu juga menjadi salah satu bahasan yang dibahas di sana. Kami sempat menanyakan apa sebenarnya tindak lanjut. Dia memastikan bahwa tidak ada pembangunan atau investasi PIK di Kota Serang. Tidak ada pembangunan fisik. Tidak ada gedung pembangunan seperti fisik. itu gitu. Tidak ada. Lantas Pak Budi sendiri menjawabnya gimana?
ya malah dia bagaimana menurut KNPI, ya bagi kami pada prinsipnya kalau ini memang niatnya bagus, kemudian pada realisasinya perencanaannya matang, nilai manfaatnya lebih banyak, tentu akan kami dukung. Kalau misalkan nilai manfaatnya malah lebih banyak mudaratnya, ya tentu akan kami tolak. Begitu. Ini tinggal kan Pemkot punya pertimbangan tersendiri untuk apakah investasi ini sesuai atau tidak. Pada prinsipnya kami tidak pada posisi menolak atau menerima, Bang Benny. Tapi bagaimana kami bisa mengingatkan Pemkot, kami bisa ikut mengawal Pak Budi Agis ini bisa on the track sesuai dengan apa yang menjadi janji-janji politiknya. Anda tahu nggak ada klausul yang tertulis di MOU itu ada berapa poin yang kemudian tercantum dan menjadi bagian dari poin-poin MOU antara Forum CSR dengan Agung Sedayu Group. Nah, sampai sejauh ini kan itu belum terpublis ya. Paling yang secara secara detailnya yang akan dirasakan oleh masyarakat bahwa dampak daripada CSR itu ya membantu pembangunan Kota Serang. Kalau saya sih lebih pada melihat keberadaan Kota Serang ini dinilai strategis oleh PIK 2, oleh pengusaha lah. Karena memang ya harus diakui lah sama Bang Benny dan kita semua bahwa status Kota Serang sebagai ibu kota provinsi jauh tentu dari harapan kita bersama, baik dari infrastruktur, layanan pendidikan, layanan kesehatan dan lain-lain jauh dari harapan kita semua. Terlebih lagi Kota Serang belum memiliki peraturan daerah kan, karena memang secara aturan belum ditetapkan bahwa belum ada undang-undang yang mengatakan bahwa Kota Serang sebagai ibu kota provinsi, karena memang di undang-undang pemekaran wilayah itu baru statusnya disebutkan bahwa ibu kota provinsi Banten Serang, nggak spesifik Kota Serang kan? Pemkot Serang. Iya. Nggak ada itu. Nggak spesifik. Serius? Kan? Iya. Perda atau itu undang-undang kali ya. Oh, saya belum mengetahui sejauh itu. Nah, tapi gini bro, bagaimanapun kami barangkali keterwakilan dari warga masyarakat Kota Serang ini akan sangat berharap KNPI itu memiliki peran yang strategis, kemudian bisa diandalkan untuk selain kita mengandalkan yang memang agak susah diandalkan seperti anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, barangkali organ permuda ini KNPI ini bisa kita andalkan menjadi garda terdepan, memberikan pandangan-pandangan kritis ketika ada kebijakan-kebijakan yang terindikasi banyak merugikannya terhadap masyarakat. Seperti persoalan CSR ini, medsos tidak bisa dibendung begitu. Medsos orang berteriak-teriak, masyarakat berteriak-teriak. Ini Kota Serang. Iya, karena memang berteriaknya Bang, karena memang tidak ada penjelasan yang utuh dari Pemkot. Kita juga mendorong bagaimana Pemkot selalu memberikan penjelasan yang utuh, sistematis, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga apa yang dilakukan oleh Pemkot ini tidak niatnya baik, cuma cara penyampaian yang salah, kadang kan begitu. Nah, mudah-mudahan KNPI bisa menyambung lidah suara wali kota nih, menyampaikan ke publik bagaimana menjelaskan ya, apa yang kita sudah kan semua komponen pemerintahan ya bisa menjelaskan itu, karena memang niat yang baik tanpa bisa menjelaskan dengan yang baik tentu juga itu akan dinilai salah kan. Karena yang saya tahu sementara ini bahwa dari program CSR itu, program CSR yang sudah di MOU-kan dengan Agung Sedayu Group, salah satunya adalah membangun 1000 bukan membangun sih, merenovasi rumah tidak layak huni 1000 rumah tidak layak huni di Kota Serang. Ya. Anda mendengar itu, bro? Ya. Itu dari program CSR. Dari program CSR. Udah mendengar itu ya? Sudah. Dan sudah terkonfirmasi maksudnya apa gimana? Sudah terkonfirmasi, kebetulan sudah koordinasi dengan Ketua Forum CSR. Jadi sudah koordinasi terus, artinya KNPI menjadi bagian pelaksana. Tentu sebagai amanat undang-undang kan, karena KNPI ini kan organisasi kepemudaan yang tentu ya kasarnya kita kan organisasi plat merah nih, Bang Harus Beni. bermitra. Ya kebetulan kemarin juga kan kita diajak untuk
terlibat mengawal pembangunan. Jadi sebagai organisasi plat merah yang dibiayai negara, biaya pemerintah. Ya sejauh ini belum sih. Belum. Enggak, artinya kembali lagi ke rumah itu. Program subsidi, program rehabilitasi 1.000 rumah. Kalau dibilang pembangunan 1.000 rumah, saya rasa nggak mungkin. Ya. Berapa nilai rehabilitasi yang sudah? Kalau didengar? secara spesifik saya belum mendapatkan penjelasan berapa kisaran per satu rumah, per satu unitnya berapa, kemudian fokusnya di mana saja, kelurahan mana saja, dari 67 kelurahan di Kota Serang mana saja. Yang ini kan masih dalam proses konsolidasi data tentu Pemkot juga. Karena memang setahu saya dalam beberapa bulan terakhir setelah Pak Budi dilantik ini kan baru mengkonsolidasi. Baik terakhir kemarin perbaikan data, update data kemiskinan ekstrim dan segala macam. Karena memang Pak Budi Agis dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa secara umum APBD ini tidak cukup untuk melakukan percepatan pembangunan. Makanya APBD Kota Serang berapa? Ya, 1,3 triliun ya. Ya. Artinya kalau pembangunan tadi 1.000 RTLH 1,2 triliun. Iya, kalau hanya mengandalkan APBD kan tidak bisa. Habis ya. Iya. Gitu Makanya ya. dari sisi bagaimana mengejar pihak-pihak kedua atau pihak ketiga atau pengusaha-pengusaha yang ingin mengeluarkan CSR buat dialihkan buat pembangunan Kota Serang, ya kita tentu sebagai pemuda ini terobosan yang luar biasa. Karena memang di daerah manapun kalau kita objektif hanya sepersekian persen saja yang APBD-nya cukup untuk melakukan pembangunan. Tapi bro, belum lama ini Pemprov dengan Pemkot Serang juga sudah melakukan pertemuan atau berkoordinasi dengan sejumlah investor. Mereka membahas tentang bagaimana percepatan pembangunan melalui investasi yang masuk. Ya. Saya baca berita kemarin seperti itu dan mudah-mudahan nanti kita tampilkan bahwa pada intinya nilai investasi itu memang mendongkrak percepatan pembangunan, begitu ya. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana keterlibatan KNPI sebagai bagian dari organisasi kepemudaan mitra pemerintah akan melibatkan diri dalam pengawalan program CSR ini? Apakah ada terlibat atau memang di luar? Tidak terlibat atau seperti apa? Atau harapannya seperti apa gitu? Kita tentu apapun jenisnya yang berkaitan dengan pembangunan Kota Serang, KNPI memiliki kewajiban untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Berkewajiban. Karena memang kehadiran KNPI ya untuk fokusnya di pembinaan kepemudaan salah satunya. Makanya kita punya program yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan, pemberdayaan kepemudaan di wilayah Kota Serang. Salah besar misalkan kalau KNPI malah tidak terlibat. Karena memang keberadaan KNPI ini untuk bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama kan, untuk terlibat dalam pembangunan ya. Salah satunya kita fokusnya di pembangunan kepemudaan. Salah ngundang kita. Keterwakilan generasi muda tadi saya bilang. Ya kan. Yang kritis. Ya kritis itu kan kritis dan idealis itu ya nggak melulu soal bagaimana kita di luar kan, tapi bagaimana kita tunjukkan kekritisan kita terlibat dan menjadikan trigger bagi pemerintah. Karena memang begini, pemuda di Kota Serang ini butuh perhatian kita bersama. Dari jumlahnya terus meningkat, ditambah lagi kita menghadapi visi Indonesia Emas 2040 kan. Nah sekarang gini, karena posisi Anda adalah sebagai ketua KNPI Kota Serang, di KNPI juga ada 3 versi ternyata, 3 struktur ya. Tapi kita nggak ngebahas itu. Bagaimana, apa sih program-program yang akan Anda laksanakan di Kota Serang untuk tadi pembinaan pemuda, peningkatan kapasitas SDM pemuda di Kota Serang khususnya? Anda mau melakukan program apa kira-kira gambaran? Serius saat ini.
jabatan itu amanah katanya. Jadi Ya, berbicara KNP memang ini seperti mobil antik Bang Beni. Mobil tua, antik. Generasi-generasi yang usia 40 tahunan ke atas ini antik dan mahal loh itu. Iya, merindukan Biasanya. kiprah KNPI. Kerinduan-kerinduan inilah yang kemudian harus dijawab oleh kami sekarang yang kebetulan aktif ditetapkan melalui Musda di Desember 2024 kemarin, dilantik di 22 April 2022 Maret. Kalau Anwar itu sebagai apa itu? Anwar? bendahara. Oh, bendahara Anwar itu ternyata. Pantesan bawa kemana-mana bawa tas gede dia. Kalau Supri, Dewan. Sekretaris. Sepaket. Oh, pantesan. Oke. Iya. Udah muter-muter di situ aja tuh. Kas KNP kira-kira begitu ya. Ya enggak lah. Enggak. Karena memang kita kan ada nyebarnya. Kebetulan di KNP kepengurusan saya ini sama Kang Supri, Kang Anwar yang daftar itu ada 300 tadinya untuk di kepengurusan. Daftar. Yang daftar menjadi pengurus. Dari kurang lebih yang terdaftar ikut Musda itu 59 organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Yang ada di Kota Serang. Yang daftar itu ada 300, kemudian setelah kita seleksi dan segala macam, alhamdulillah ada 114 pengurus. Yang di dalamnya ada profesional, ya ada jurnalis, ada tenaga medis, kemudian ada TNI Polri, penegak hukum, ada guru atau tenaga pengajar, ada dosen dan lain-lain. Tapi kan kalau KNP nggak boleh anggotanya nggak boleh ASN. Boleh ya? Boleh. Nah kalau itu struktur, kalau dari segi anggota ada keanggotaan nggak? Keanggotaan KNP itu berasal dari organisasi kepemudaan atau kemahasiswaan. Jadi Nggak ada anggota resmi nggak misalkan kalau ngomongin organisasi PWI misalkan setiap anggota wajib memiliki kartu anggota. Enggak. Setiap ormas dibekali dilengkapi dengan kartu identitas. Kalau KNPI itu kan wadah sebenarnya. Wadah dari organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan. Jadi tidak punya kartu anggota, Tidak punya kartu anggota khusus ya. khusus. Termasuk ketua juga tidak punya kartu ketua. Tidak, anggota. karena saya pernah jadi ketua organisasi mahasiswa. Makanya bisa mencalonkan diri di KNPI. Pernah jadi pengurus dan masuk. Visinya adalah membantu Pak Wali Kota mensukseskan programnya gitu kan. Pemerintah Kota Serang. Bukan Pak Budi Rustandinya. Ya, kan harus Pemerintah Kota lembaganya Pemkot Serangnya. Harus Kebetulan sekarang Pak Wali Kota dan wakilnya Pak Budi dan Pak Agis, maka salah otomatis biasanya begitu. Berarti komunikasi dengan unsur kepala daerah tersebut Pak Budi dan Pak Wakil lancar ya kalau. Alhamdulillah kalau komunikasi makan ya kan saya diajarin sama Bang Beni kan dari dulu juga. Ya alhamdulillah lancar dengan siapapun. Gini, maksud gue gini, kami masyarakat Kota Serang ketika ada pengaduan, keluhan, jalan kami rusak nih, PJU kami rusak nih, sampah kami nggak ada yang ngelola nih di lingkungan RT RW kami. KNPI bisa menjembatan itu, Ya, memfasilitasi itu. ya bisa Keluhan saja. masyarakat. Cuma memang kita kan lebih baiknya kan sesuai dengan bidangnya. Kalau kita kan bidangnya kepemudaan, Bang. Jadi bagaimana misalkan pemberdayaan pemuda di kelurahan anu, di kecamatan anu, nah itu menjadi nanti kita koordinasi dengan Disparpora kan sebagai salah satu tempat kita untuk berkoordinasi sebelum ke wali kota kan. Karena gini bro, posisi Pak Agis itu yang kita tahu bahwa dia akan menyiapkan satu RT, satu Bank sampah. bank sampah. Nah ini sampai hari ini belum ada tanda-tanda itu. Nah maksudnya itu juga barangkali bisa menjadi masukan. Nah kalau yang itu kan bisa melibatkan pemuda, makanya kita dalam waktu dekat ini sedang mencanangkan bagaimana kita merealisasikan program pemuda kelurahan, Bang Beni. Pemuda kelurahan, apa itu pemuda kelurahan? Pemuda kelurahan ini bagian daripada kepanjang tanganan KNPI ya, yang ada di tingkat kelurahan. Karena memang kita baru bisa ngebentuk di tingkat kecamatan. Nanti Kader, semacam kader gitu. ya teman-teman OKP nanti perwakilan teman-teman OKP. Syaratnya apa untuk jadi pemuda kelurahan KNPI itu? Ya syaratnya pertama anggota organisasi kepemudaan atau kemahasiswaan.
Terus Yang kedua domisilinya di mana? Ya usianya di bawah 40 tahun. kalau dia tidak masuk dalam organisasi manapun, Ya nanti kita kalau bisa yang sudah ikut organisasi pemudaan. Harus syaratnya itu ya. Iya. Nanti apa untungnya buat para mereka itu? Nanti pemuda itu akan coba kita upayakan untuk terlibat dalam program pemberdayaan, pembinaan yang sesuai dengan firmnya masing-masing. Misalkan ada yang di content creator, kita siapkan bagaimana pelatihannya, ada yang di pengembangan UMKM, kita siapkan sampai dengan kita mengawal dari pembentukan sampai dengan permodalan. Oke, terakhir nih bro, KNP itu nerima hibah ya bro ya? Dari Kalau tahun ini APBD belum. kota. Tahun ini belum. Tapi setiap tahunnya nerima ya? Setiap tahunnya ada. Kecil amat adanya. Kisarannya berapa sih KNP? Kalau saya tingkat kota? kalau tahun ini karena di Murni ini nggak nerima, jadi Pengusulan. usulan. Berarti di perubahan nanti baru menerima Bisa hibah. di perubahan, bisa di Murni 2026. Biasanya berapa itu kalau melihat dari tahun Tahun lalu saya nggak tahu spesifikasinya. Tapi kalau yang tahun lalu berapa ya? Nilainya saya nggak begitu spesifik karena memang tidak terjebak pada soal itu kalau kita Bang Beni. 200 juta nyampe? Lebih kalau nggak salah tahun Oh kemarin. lebih. Artinya itu buat pengembangan SDM. Ya, kepemudaan. Bagi kami prinsipnya ada dan nggak ada pun hibah, nah, pembinaan kepemudaan menjadi kewajiban. Enggak bro. Karena menurut saya organisasi pemuda ini kan penting. Kalau ya. Pemkot tidak memberikan hibah kan keterlaluan amat. Ada itu tuh ya, sekretariat di kota. Ada. Di mana? Di stadion, di Gor. Oh iya di GOR itu ya. Kelengkapan infrastrukturnya juga udah memadai. KNPI. Belum kalau Misalkan untuk selayaknya kantor lah. ya, lebih bagusan Banten Podcast. Banten Podcast lah. Oh. Karena memang kan ada dinamika ya. Berharap lebih ini loh bro. Maksud gue gini, labelnya adalah organisasi plat merah tadi. Iya. Mitra pemerintah. Nah, jangan sampai tidak bisa diandalkan oleh generasi pemuda sendiri. Nah, gitu tuh Bang Beni. Tidak bisa diandalkan. Cocok. KNPI-nya. Ini kan udah jadi jubir. Iya. Penyemulin dakwah. Oh, siapa? Pak Beni maksudnya. Minum dulu. Oke, bro. Sebagai closing statement, Ya. saya ingin menangkap bagaimana masyarakat bisa memberikan kepercayaan dan terutama generasi muda, pemuda. organisasi pemudaan di tingkat Kota Serang, bahwa KNPI di bawah Anda ini kredibel, kompeten, dan membawa program-program baik dan bisa menjembatani antara aspirasi masyarakat. Kita mengesampingkan aspirasi dari DPRD terhadap Aspirasi pemuda. aspirasi pemuda terhadap pemerintah Kota Serang. Ya. Silakan bro. Ya, terima kasih Bang Beni. Tentu melalui KNP ini kami berharap apa yang menjadi persoalan pemuda hari ini di Kota Serang ini bisa kita urai secara sistematis ya, maksudnya one by one atau step by step, sehingga di 3 tahun ke depan ini mudah-mudahan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepemudaan bisa terurai dengan baik. Tentu ini semua tidak hanya niat baik kami dari pengurus, tentu ini juga harus ada itikat baik dari Pemkot Serang selaku pembina, selaku pemerintah daerah yang semestinya punya kewajiban utama untuk memberikan pembinaan. Jadi kami berharap pemuda khususnya melalui program nanti pemuda kelurahan ini bisa menjangkau apa yang menjadi keluhan pemuda, mulai dari layanan pendidikan, layanan pemberdayaan dan lain sebagainya. Begitu. Siap. Nah, sahabat Banten Podcast, demikian tadi bincang-bincang kami. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan KNPI 3 tahun ke depan ini bunyi programnya dan bermanfaat buat pemuda masyarakat Kota Serang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro. Pick the word dengan fashion.
bahwa PIK 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan PSN. Saya ingin tahu panggung politik PIK 2 dan PSN ini seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif.